selamat siang, selamat malam, selamat pagi buat kalian yang nonton video ini. Kembali lagi sama aku, Nona Destia. Di video kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif atau disebut juga dengan pertukaran. Ingat ya, sifat komutatif ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan, misalnya jika A ditambah B itu sama dengan B ditambah A, dan untuk perkalian, misalnya jika A dikali B itu sama dengan B dikali A. Contoh ya, 3 ditambah 7, jika kita tukar menjadi 7 ditambah 3, itu hasilnya akan sama saja, yaitu sama-sama menghasilkan 10. Oke, jadi meskipun ditukar, mereka menghasilkan bilangan yang sama. Untuk perkalian juga seperti itu. Misal 6 dikali 5, jika kita tukar menjadi 5 dikali 6, itu hasilnya akan sama saja, yaitu sama-sama menghasilkan 30. Nah, inilah yang disebut dengan sifat komutatif. Kita lanjut ke sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini disebut juga dengan sifat pengelompokan. Sama seperti sifat komutatif. Sifat asosiatif ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Misal, jika A ditambah B kemudian ditambah lagi dengan C, itu sama saja dengan A ditambah B tambah C. Kita langsung ke contoh, misal 3 ditambah 4 kemudian ditambah lagi dengan 8, itu hasilnya akan sama saja dengan 3 ditambah 4 tambah 8. Nah, maksudnya seperti ini. Operasi sebelumnya 3 ditambah 4 dulu, lalu ditambah dengan 8, ini hasilnya akan sama dengan 4 ditambah 8 dulu, nanti hasilnya baru ditambah dengan 3, yaitu sama-sama menghasilkan 15. Untuk perkalian, misal A dikali B kemudian dikali lagi dengan C, hasilnya akan sama dengan A dikali B kali C. Contohnya 3 dikali 4 kemudian dikali lagi dengan 2, hasilnya akan sama dengan 3 dikali 4 kali 2. Jadi yang sebelah kiri 4 dikali 3 dikali 4 dikalikan dulu, kalau sebelah kanan 4 kali 2 nya yang dikalikan dulu. Nah, ini hasilnya akan sama saja, yaitu menghasilkan 24. Kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif. Sifat distributif disebut juga dengan penyebaran. Sifat ini berlaku untuk operasi perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Misal A dikali B tambah C, ini hasilnya akan sama saja dengan A dikali B kemudian ditambah dengan A dikali C. Contoh 2 kali 2 dikali 3 tambah 4, hasilnya akan sama saja apabila kita sebar menjadi 2 dikali 3 kemudian ditambah dengan 2 kali 4. Kalau ini kita jumlahkan dulu, 3 ditambah 4, 7, kemudian hasilnya dikali dengan 2. 2 dikali 7, hasilnya 14. Sedangkan pada operasi yang sebelahnya, 2 dikali 3 dulu, 6, kemudian ditambah dengan 2 dikali 4, 8. Hasilnya jadi 6 ditambah 8 sama dengan 14. Hasilnya sama saja ya. Sifat yang keempat adalah unsur identitas. Untuk penjumlahan, unsur identitasnya adalah 0, sedangkan perkalian unsur identitasnya adalah 1. Unsur identitas ini maksudnya adalah, misal untuk penjumlahan, jika angka A ditambahkan dengan 0, maka itu sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Maksudnya seperti ini, berapapun bilangan yang ditambahkan dengan 0, itu hasilnya akan sama dengan bilangan itu sendiri. Contohnya, misal 3 ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah 3. Hasilnya akan sama dengan angka sebelumnya, yaitu 3.
Untuk perkalian juga seperti itu. Berapapun bilangannya dikalikan dengan 1, itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi, A dikali 1 sama dengan 1 dikali A, sama dengan A. Untuk contoh, kita misalkan 3 dikali 1 itu akan sama dengan 1 dikali 3. Dan akan sama hasilnya dengan 3. Oke teman-teman, sudah jelas ya? Terima kasih sudah menonton.